Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam YouTuber dan para penonton. Malam ini saya mau coba upgrade kopling Jupiter MX pakai plat kopling yang trotol kayak gini plat. Kalau bawaan plat kopling Jupiter MX itu dia tidak ada totol-totolnya gini, polos mulus. Nah ini kita mau coba ganti plat koplingnya pakai plat kopling pakai yang ada totol-totol ini. Plat kopling yang kayak gini bisa bikin kopling galak karena apa? Dia ada totol-totolnya gini, permukaannya kasar. Selain permukaannya kasar, tipe kopling sepeda motor itu tipe kopling basah, harus terkena oli. Jadi lubang-lubang kecil ini tuh dia bisa buat menyimpan oli. Jadi kampas kopling itu akan selalu terkena oli. Boson desa niki galak. Nah kalau yang kayak gini kan ini kampas bekas terbakar karena dia kurang oli, jadi dia hitam, terus kampasnya itu jadi keras. Ini olinya udah keluar semua, yuk coba kita bongkar dulu yuk. Ini dulu Jupiter MX ini tuh bukan asli kopling tapi otomatis. Saya belikan kopling sendiri di toko online, banyak sih, paling kisaran harga 350-an 400 lah, tapi harus ada beberapa penyesuaian dari sini. Ini dulu itu apa namanya, nyondol harus dipapras rata biar apa, pergerakan koplingnya itu bisa lebih bebas, lebih panjang. Terus kemudian lubang ini harus diperbesar lagi karena apa ini namanya tarikan koplingnya itu dia nggak masuk kalau masih standar, harus dilubangin lebih besar lagi. Usahakan kalau buka baut tar kopling itu harus silang ya guys. Jangan apa itu namanya, jangan asal atau jangan ngawur. Kenapa? Soalnya dari lingkaran rumah kopling ini, jadi satu per itu dia membagi 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, totalnya 360 derajat. Ketika kamu bukanya ini udah los, keluar semua, ini keluar semua, ini keluar semua, tinggal satu. Ini yang harusnya menopang 90 derajat, dia jadi menopang 360 derajat. Yang terjadi apa? Nanti tutup dari plat kopling ini pasti akan retak atau patah. Jadi bukanya itu harus silang. Benerin dulu. Yang penting silang. Nanti pemasangnya pun juga harus silang, jangan mutar. Ini plat kopling bawaan dari Jupiter MX, polos,
tidak ada totol-totolnya, tidak ada tempat penyimpanan olinya. Kita upgrade pakai plat kopling yang kayak gini. Ketebalannya sih, oh ternyata tebal yang aslinya guys, yang saya beli di aftermarket ini tipis. Perhatikan kalau pemasangan kopling jangan sampai terbalik. Kalau diraba sebelah pinggir itu ada bagian tumpul sama bagian yang lincip. Kalau untuk tipe kopling Jupiter MX dan teman-temannya, pokoknya Yamaha, itu yang bagian tumpul itu menghadap ke sini di depan. Nah, yang bagian lincip di belakang. Karena apa? Soalnya posisi kampas kopling model Yamaha itu kalau dia dipakein kopling manual, sistemnya itu rumah koplingnya itu narik. Nah, ketika narik, terus kemudian ketika tumpulnya berada di depan, sisi depan, dia plat kopling akan dengan mudahnya untuk bergeser ke sini. Ketika Anda salah pemasangan atau terbalik, dia akan kesulitan untuk bergeser keluar. Jadi akan terjadi apa ya, kayak kopling kandel gitu, terus kemudian netralinnya susah. Beda kalau untuk Honda. Kalau Honda dia sistem koplingnya itu ditekan. Jadi posisinya itu yang tumpul itu berada di dalam, yang lancip berada di sebelah luar. Kalau Yamaha kebalikannya di Honda. Kalau dibolak-balik sih ya enggak apa-apa, mungkin hanya penyesuaian di awal saja. Tapi biar kita tidak dua kali kerja kan, sesuai prosedur dari pabrikan lah guys. Jangan lupa sebelum pemasangan harus dibasahi dengan oli dulu. Supaya apa? Kenapa kok setiap pemasangan kopling itu harus dibasahi dengan apa itu namanya, oli? Soalnya ketika pertama kali mesin di starter, oli pasti akan mengumpul di bawah semua. Ketika oli mengumpul di bawah semua, kampas itu akan lebih lama terkena oli. Nah, ketika Anda memasangnya terus kemudian jangan basahi oli dulu, akan kecil kemungkinan untuk kampas ini terbakar, karena pas waktu pemasangan pertama kali oli sudah, kampas kopling dia sudah basah dahulu. Jangan lupa untuk pemasangan tutupnya itu dicari top rumah koplingnya. Kita coba satu persatu ketika pas. Nah, kalau ini udah pas, ini pasti udah top. Kalau seperti ini tadi belum pas, nah, dia masih ganjel seperti apa ya, seperti natap di dalam dan kampasnya itu masih goyang. Tapi kalau ketika di pada posisi top di rumah kampas ini, dia akan pas ke dalam dan menyentuh bagian kampas koplingnya. Kita bikin ganjel aja pakai yang kawat ketebalan 2 mili lah, cukup 2 mili itu udah efeknya udah terasa kok, enggak perlu tebal-tebal. Nanti kalau tebal-tebal bannya dia terlalu tegang dan enggak ada rongga buat pergerakan kampas. Alhasil nanti rumah koplingnya akan jebol atau patah. Kita kasih yang ukuran untuk ketebalan 2 mili aja udah cukup, udah terasa, daripada tidak kita ganjel sama sekali, daripada dibelikan paresing gitu, alah ngeluarin duit banyak. Yang penting kan fungsinya guys, bisa jengat. Perhatikan pemasangan blok kopling Yamaha Vixen, Jupiter MX, Jupiter Z dan lain sebagainya. Di dalam sini apa namanya itu,
pen koplingnya itu ada semacam kayak gantolan. Nah, perhatian, posisikan pada waktu center seperti ini. Nah, intinya itu upayakan ketika ini bisa masuk ke dalam lubang sini tanpa terhalangi kayak cantolan di as tersebut. Terus kemudian posisi ini yang ada cowakannya itu menghadap ke belakang. Yang ada cowakannya ini menghadap ke belakang. Terus jangan lupa perhatikan di seal ini. Seal ini peran penting untuk kendaraan 4 tak. Karena apa? Suplai pompa oli akan dimasukkan ke dalam prok as atau bandul. Ketika ininya itu sudah aus atau sobek, jadi oli yang masuk ke dalam sini itu tidak maksimal. Alhasil yang terjadi nanti stang seher cepat ngetek, suara mesin berisik atau kasar, ada suara glek-glek gitu. Terus kemudian jangan lupa bagian bis dari blok kopling ini dicek dulu, jangan sampai kelupaan, karena ini untuk menyenterkan blok kopling ini agar sesuai atau pada posisinya. Yuk coba kita pasang yuk. Sabar aja kalau masang, nggak usah ngoyo. Sambil ditarik-tarik sedikit sampai masuk dia. Kita cek apakah bekerja dengan baik ini tadi. Kita pakai jari aja, terus kita goyang kayak gini. Oke, sip. Tinggal kita pasang bautnya, isi oli, terus kita coba. Ini tips satu lagi, untuk pemasangan semua baut mesin di kendaraan, pastikan itu jarak bebas ketika sebelum pengencangan itu sama semua. Sepertinya rata-rata itu sekitar 1 cm. Dari semua baut mesin itu jaraknya itu harus sama semua. Kalau pas waktu dipasang jaraknya sama semua, udah dijamin nggak akan salah. Tapi ketika ada salah satu yang kayak gini kan terlalu panjang, berarti ini bukan tempatnya baut ini. Kita cari lagi yang sesuai. Berarti yang panjang tadi posisi bautnya berada di sebelah sini. Seperti ini. Sekali lagi, pemasangan baut pada kendaraan apapun usahakan itu pemasangannya silang, jangan urutan. Silang dulu kiri kanan atas bawah. Nah, ketika sudah kiri kanan dan atas bawah, kemudian baru pengencangan secara berurutan, tidak masalah. Karena kalau udah pengencangan kiri kanan, blok kopling kopling atau blok mesinnya tuh sudah terpasang senter sesuai pada tempatnya, tidak menceng. Nah, nanti kalau misalnya pemasangannya berurutan dari awal pertama kali, yang ditakutkan nanti kemungkinan bisa bocor atau rembes olinya. Kalau bautnya sudah terpasang semua, baru pengencangannya rata, tidak apa-apa.